Kerusuhan Sambas adalah sebuah konflik antar etnis yang terjadi pada tahun 1999 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang melibatkan suku Melayu melawan suku Madura. Peristiwa ini bermula dari kasus pencurian ayam oleh seorang warga suku Madura yang kemudian ditangkap dan dianiaya oleh warga Melayu. Kejadian ini menimbulkan kemarahan warga Madura, lalu mereka menyerang balik dan menyebabkan 3 orang Melayu tewas serta 2 lainnya luka-luka. Konflik ini terjadi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri di Dusun Parit Setia, sehingga dikenal dengan sebuah peristiwa ketupat berdarah. Penyebab terjadinya kerusuhan Sambas 1999. Peristiwa ini dilatar belakangi awal mulanya karena kasus pencurian ayam pada tanggal 17 Januari 1999 pukul 1.30 WIB oleh seorang warga suku Madura yang ditangkap dan dianiaya oleh warga masyarakat suku Melayu. Peristiwa berkembang dengan bergabungnya ratusan warga suku Madura yang menyerang beberapa warga suku Melayu yang berakibat 3 orang suku Melayu meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan istilah ketupat berdarah yang merujuk kejadian pada Hari Raya Idul Fitri di Dusun Parit Setia Jawa. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 19 Januari 1999, sekitar 200 orang suku Madura dari suatu desa menyerang warga suku Melayu desa lainnya. Selanjutnya, warga suku Melayu dan suku Dayak melakukan penyerangan, pembakaran, pengerusakan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap warga suku Madura dan selanjutnya saling membalas. Dampak. Demi menyelesaikan konflik antara kedua suku tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Kambas ke Kota Madia, Pontianak. Dari kerusuhan Sambas, sekitar 1.189 orang tewas dan sebanyak 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Selain itu, 168 orang memiliki luka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakar dan dirusak, serta 12 mobil dan 9 motor dibakar atau dirusak. Pengaruh kepada ekonomi. Pada saat kerusuhan, perekonomian masyarakat di Kecamatan Pemangkat sangat terganggu karena distribusi barang terhambat dan banyak toko tutup, sehingga daerah seperti kota mati. Aktivitas ekonomi berhenti total dan masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasa. Pasca kerusuhan, perekonomian mulai membaik, tetapi masyarakat Madura yang menjadi korban harus berjuang keras, memulai kembali dari nol. Sehingga kondisi ekonomi mereka masih lebih sulit dibanding masyarakat Melayu. Selain itu, pemerintah daerah melakukan program relokasi dan pemberdayaan pengungsi. Namun, prosesnya lambat dan tidak semua pengungsi dapat terpantau dengan baik, yang turut mempengaruhi pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Dampak ini juga disertai trauma psikologis yang berkelanjutan di antara kedua suku. Sekitar 29.823 hingga 58.544 warga Madura terpaksa mengungsi dari Sambas ke daerah lain seperti Pontianak dan Singkawang. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan perdagangan, serta mengganggu struktur ekonomi lokal. Pengaruh ke sosial budaya. Kerusuhan Sambas tahun 1999 di Kecamatan Pemangkat meliputi trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat suku Melayu dan Madura, baik pelaku, korban, maupun saksi mata. Banyak warga Madura enggan kembali ke Sambas karena trauma dan ketakutan. Sementara masyarakat Melayu juga belum menerima kembalinya warga Madura tinggal di sana, meskipun masih menerima kunjungan silaturahmi. Kerusuhan ini menyebabkan pembatasan sosial yang signifikan dan perubahan dalam hubungan sosial antar etnis, sehingga menimbulkan ketegangan dan kesulitan reintegrasi sosial. Dampak pada budayanya. Kerusuhan menyebabkan kerusakan atau hilangnya warisan budaya seperti rumah adat, tempat ibadah. Kerusuhan juga dapat memengaruhi cara masyarakat mengekspresikan budaya mereka. Beberapa tradisi mungkin ditinggalkan atau diubah karena dianggap sensitif.
Dan di sisi lain, kerusuhan juga dapat mendorong penguatan identitas budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi atau ancaman dari kelompok lain. Secara keseluruhan, kerusuhan Sambas 1999 meninggalkan luka sosial budaya yang sangat mendalam dan berkepanjangan. Dampaknya mungkin masih terasa hingga saat ini. Dan saat ini ada upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali masyarakat yang terus dilakukan.